Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Yuk pantengin terus di channel aneh, dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita pengalaman horor atau mistis untuk yang lainnya. Wadidaw. Dan konten kali ini gue menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita waktu bekerja di proyek, yang dimana proyek itu yang kita ketahui berpindah-pindah tempat. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue malam ini. Saboy ini panggilannya Saban Sabarudin nama lu ya? Sahban Sabtono. Saban Sabtono, salah satu kelasan gua waktu sekolah di Budut 5 Negeri dan satu jurusan. Ya sekelas ya satu jurusan lah. Ban, gimana nih Ban? Mungkin larang lining atau netizen pengen dengar cerita lu waktu ngerjain di proyek-proyek tuh Ban. Ceritanya kayak gimana tuh awalnya? Kita mulai dari awal lulus dulu dah ya. Oh, waktu lulus dulu. Ini pernah kerja di daerah Tangerang. Sekitaran dulu 93 lah. Kemudian juga belum dapat ijazah. Ini udah dapat kerja tuh Bang di daerah Tangerang. Terima di suatu perusahaan. Sempet kontrak di sono tuh sampai berapa tahun ya dulu ya, setahun lah sih di perusahaan itu. Tangerangnya sebelah mana itu? Di daerah sekitaran Pasar Kemis. Oh, Pasar Kemis. Jatiung, Jatiung masih kecamatan Jatiung, jatuhnya di Belang tuh. Lo bisa bayangin sekarang aja sepi, apalagi zaman dulu. Wah, dulu masih banyak rawa lah di sana. Masih rawa ya? Masih banyak rawa, masih perumahan juga jarang. Nah, situ lo ngebangun apaan, rumah atau gedung? Aneh pabrik Bang. Pabrik. Kemudian aneh dulu pernah satu ya ukuran 3x4 lah, itu berlima, anak Sukabumi 2 orang, anak Cirebon 2 orang, Jakarta aneh sendiri tuh Bang. Ya di situ ya namanya masih kampung Bang ya. Tempat kamar mandi rame-rame Bang. Oh, satu tempat rame-rame. Iya, kamar mandi. Dulu masih ingat itu sebulan kontrakan masih zaman 30.000 Bang. Kontrakan 30.000. Masih UMR mungkin sekitar masih 125.000 per bulan. UMR itu? UMR. Oh. Masih 125.000 per bulan. Orang kontrakan bayar tuh sebulan 30.000. 30.000. Kita patungan tuh berlima. Berarti kenanya sekarang 7.500 tuh. 7.500 itu patungan dah tuh buat bayar kontrakan. Berkena ya hemat lah. Nah, aneh kebenaran di situ kisah seremnya itu yaitu cuma selama aneh punya kisah misteri yang aneh pribadi suka heran, aneh belum pernah melihat sosok ya Bang, tapi selalu suara seperti apa tuh? Suara. Jadi kalau kamar mandi bareng-bareng itu Bang, kalau malam itu pas kebenaran dari rumah kontrakan sebelah kamar mandi, kalau malam tuh ada yang mompa, klek,
ngopek keluar air. Oh ngompak keluar air itu? Keluar ada suara airnya. Siapa nih malam-malam segini masih ini? Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 1 jam 2-an lah. Kalau kayak begitu kan kayak ganggu orang kan. Ya gitu ya. Kita kan kesel kan kalau gitu. Ane tuh sering bang keluar bang. Siapa nih ya? Keluar nggak ada orang. Tapi posisi air keluarnya ada tetesan-tetesan nggak? Kagak ada bang. Kering. Kering? Full kering. Ntar mama gitu kita masuk lagi nih ke dalam kamar mes kontrakan itu. Ntar timbul lagi bang, ada orang suara kencing, mandi, jubar. Kita tutup pintu kamar mandi. Siapa sih? Itu udah hampir bisa-bisa seminggu 2 minggu begitu bang. Paranin, iya, paranin. Hilang, nggak bunyi, kering suasana ini. Nanya teman-teman, iya kayaknya ada yang nggak beres nih di sini. Udah tuh, teman-teman ya udahlah, berarti bukan ini. Cuma ya kalau ini kan penyakitan begini, kalau mungkin ingat pesan orang tua dulu gitu, kalau mama mampir ke suatu wilayah, daerah, kalau orang Jakarta bilang numpang-numpang lah. Numpang-numpang permisi. Kalau kampung paling orang enggak ya, kampung orang seperti itu. Ya mesti ada salam lah kasarnya ya kan. Ya pas ya kasar baru keingetan begitulah. Tapi ada yang pernah ditongolin nggak tuh bang? Siapa terus cerita sama lu? Kalau umpama temen sekontrakan ada. Cuma emang kalau yang di situ mah emang anak pemberani semua, kebenaran banyak punya temen yang orang Sukabumi sama orang itu emang agamanya kuat bang. Dan juga bukan orang kosong semua, jadi emang berani. Cuma gue doang kali yang kosong dah. Iya, berani semua ada bang, ngaji apain jago gitu bang. Jadi kalau mama itu, kalau mereka kalau merasa takut gitu bang, beneran sama agamanya kuat, dia pada ngaji. Mana sih cuman pas merasa nggak itu ya cuma langsung bilang yaudah gua nggak ganggu lu jangan ganggu gua doang. Ya, ucap lah kasarnya ya, kita saya ucap gitu ya. Ya alhamdulillah sampai selesai proyek nggak ada apa-apa. Setelah itu selesai, Ane dapat proyek lagi bang di daerah Jakarta Timur. Suatu perumahan lah di sekitaran Cibubur lah. Nama perumahannya nggak perlu Ane sebutin, sekitaran sana. Kalau itu lebih ekstrim lagi memang. Karena jatuhnya gini, kita ngebangun dari awal, kita tidur makan itu di proyek bang. Pastinya bedeng dulu dibuat ya. Enggak bang, kalau Ane itu dulu kasarnya bukan bedeng, jadi rumah itu lagi pada ngecor apa kan suka ada sekatan tiang buat ngecor dak itu. Ya udah nih tidur ngampar di itunya. Di bawah. Di bawahnya pakai triplek pakai ini. Nah kalau itu awalnya juga Ane juga nggak nyangka ya. Jadi ada di suatu rumah yang Ane kerjain. Ane juga nggak tahu kenapa, heran takjub juga kok baru galian buat speed tank itu keluar kayak mau keluar mata air bang, bersih banget bang. Bersih. Di rumah itu? Ya, itu dibuat sama tukang bangunan yang pada sekitar situ, diambil bang airnya buat mandi, buat bersih banget airnya. Bening. Ya termasuk Ane gitu ya. Sekarang pompa belum ada, sanyum, listrik juga belum ada, ya kita manfaatin apa yang ada. Jadi kalau mama sore buat mandi pagi nih kita ngambilin air nih bang. Kamar mandi, kan udah ada penampungan air itu bang. Kita isiin bak-bak, kaleng-kaleng bekas cat lah. Yang kaleng itu kita isiin semua tuh bang. Tuh. Nah, pertama kejadiannya seperti kayak di Tangerang bang. Asal malam itu ada suara orang mandi itu di kamar mandi. Nah, ini dongkol dong bang, orang
Setiap pagi kita nentengin dulu pada main mandiin aja, main make aja. Udah gitu asal kayak air habis, kaleng yang bekasnya dibuang, buang. Itu setiap malam bang gitu, buang. Penasaran siapa sih ini orang? Bangsat, gue bilang capek-capek gue manggulin, lu tinggal mandi aja. Tanarin tuh bang. Samperin lu? Jauh nggak jaraknya tuh bang? Ya bang, paling dari tempat Ani tidur paling sekitar 6 meter 10 meter lah bang. Paling jauh deket. Deket. Pas masuk kamar mandi yang biasa kita kumpulin air, kering bang, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang basah? Udah kering, nggak ada. Air utuh. Astagfirullahaladzim. Utuh tuh bang, waduh. Ya udah, besok pikiran saya, ya nggak, tapi pikiran saya cuma malam ini doang. Cuma ini doang kali. Itu berlanjut bang sampai 2-3 hari. Masih begitu udah mandi? Begitu setiap hari. Habis buang. Habis kayak begitu buang. Nah kebenaran penasaran dong, ini kayaknya ada nggak beres nih sama yang rumah kita kerjain nih. Beneran tetangga, cuma tetangga lagi ngebangun juga tuh bang, baru masang fondasi. Kemarin tukang-tukang kayunya numpang tidur di tempat rumah lo. Tempat yang aneh, yang udah rada rapi. Dia tidurnya di lantai 2, saya di lantai bawah. Orang Majalengka, orang ini loh bang, orang Sunda lah pasar. Ya pertama kita emang belum kenal ya, masih inilah, akhirnya akrab, kenal. Cerita ada tuh sama tukang sebelah, bang rumah ini serem ya bang ya. Pertama-tama dia ketawa, kenapa digangguin ya? Ya sih, saya bilang cuma suara doang. Cuma dia diketawain bang, kita baru suara. Kata orang itu? Iya, baru suara. Saya tidur mas, dioyak-oyak sama kuntilanak. Dibangunin bang, begitu. Dibangunin. Masa sih? Sering saya mas dibangun kayak gitu. Tahunya saya nggak percaya bang. Masa sih? Pas saya tahu dia kalau tidur telanjang bang kalau malam. Itu tukang iya. Semenjak kejadian dia dioyak-oyak, dia tidur telanjang. Nggak pakai baju, nggak sama bugil bang. Cuma jadi sarung udah buat alas. Ini dong udah tidur bugil gitu. Jadi dioyak-oyak sama seorang perempuan lah gitu. Dia emang orangnya berani, bugil bang, buka kabur itu, tahu. Astagfirullahaladzim. Tuh, salah satu kuncian tuh. Kalau ketemu gituan, bugil aja udah. Kalau gue kagak, apa dikejar loh. Kalau kata orang tua dulu, kita juga sempat dengar bang, kalau memang ketemu kuntilanak perempuan, kita unjukin kemaluan laki-laki kita, kabur. Beda dengan hal kuntilanak laki-laki. Kuntilanak ada laki-laki, ada perempuan bang. Kalau laki-laki aneh belum pernah dengar ini, tapi kalau perempuan ya begitu bang. Tapi pernah dengar temen gitu siapa dikejar kuntilanak laki-laki? Kalau kuntilanak laki itu pernah ada yang cerita, cuma aneh cerita detailnya seperti apa lupa dah. Malah kan kalau mama orang tua dulu bang, kalau orang mau lahiran aja kan manggil mama rajinya itu harus diikuti. Kadang-kadang dukun beranak ya, kuntilanak suka nyaru dukun beranak. Kalau cerita orang tua dulu tuh gitu bang. Temenin tuh waktu iya. Apa bawa sapu bawa bang. Orang tua dulu begitu, nyamperin mama raji itu dukun beranak seperti itu. Nah kita kembali ke yang kontrakan tadi ya. Masa sih sampai kayak gitunya? Bener bang, saya dulu itu dia dulu hampir setiap hari, makanya dia bilang, makanya bang bukannya saya maaf, bukannya saya ini. Ya semenjak kejadian itu dia tidur buka baju, nggak pernah diganggu lagi semenjak itu. Nah kalau aneh, makanya dia diketawain kan, saya cuma lu mah dengar suara-suara doang. Gitu. Lah gue
dioyak-oyak, dibangunin begitu. Dia melek begitu udah spontan begitu ya. Semenjak itu udah. Nah kalau di rumah yang sama, aneh punya bos. Beneran aneh istilah kasarnya ikut pemborong lah. Kepala pemborong aneh. Itu awalnya aneh tidur di rumah itu berenam bang. Berenam orang. Sama bos itu? Sama bos itu. Beneran yang kerja di proyek itu masih satu kampung lah di rumah. Oh daerah sini. Saya bertiga. Awalnya gue bangun berenam nih. Berentet tidur. Nah tidur rapet. Jadi sekitaran jam 12 mungkin bosannya mau keluar bang. Pas buka pintu mungkin dilihatin wujud tuh bang, pingsan bosannya. Baru kasih tahu wujud apa? Cuma dia teriak bangun. Saya belum tidur, cuma ban ada setan. Cuma saya minggu diri igo kali lo. Kontan dia langsung baca surat ayat kursi. Malam itu juga nggak tidur situ. Cabut. Kontan malam itu pingsan dia. Astagfirullahaladzim. Mungkin pas buka pintu ngeliatin wujudnya langsung ngejeblak begitu. Pingsan. Malam itu dia langsung beres, nggak kuat di situ, dia kabur. Tidur di rumah kosong yang lain lah, kasarnya. Tinggal berlima. Nah kalau teman saya yang berdua nih ayap-ayaban mulu emang bang. Main-main mulu dia. Main-main, cuma emang orangnya berani kalau dia. Cuma ayap-ayaban mulu gitu. Udah ada tuh akhirnya mereka pindah ke, akhirnya ngikut, yang berdua ngikut kebosannya yang bos. Pindah sama ke satu tempat. Kira-kira berapa rumah ya dari aneh kerja? Satu, dua, sekitar 4 rumah apa 5 rumah lah. Masih sebaris gitu. Nah dia juga tapi tidur di situ digodain juga. Ternyata semua rumah ada. Ya mungkin masih kosong, mungkin penghuninya masih ini. Kalau umpama bos aneh yang dia cerita sama aneh nggak seserem yang tempat aneh tinggalin. Kalau di situ mah paling suara kakek-kakek naik turun tangga kayak pakai tongkat, tek. Mana-mana mungkin karena dia dilihatin wujudnya, makanya dia masih mendingan dengar suara begituan doang dah. Gitu. Yang penting dia berwujud. Iya, jangan lihat wujud, yang penting dia apok dia tuh pas di tempat itu aneh bang. Itu pas itu masih diganggu bang. Ganggu terus? Masih diganggu bang. Jadi aneh tidur, besok malamnya pintu dikunci nih bang, pintu kamar gini dia. Dijeklekin sama itu aneh lihat bukannya aneh bertiga bang, kan yang 3 udah nggak berani tidur situ. Aneh lagi ngobrol nih begini nih bertiga. Itu jam berapa tuh? Masih sore bang, jam 10-an lah. Jam 10 itu ngeliat handle ada yang ngebuka bang, handle kelihatan, kita ngeliat semua begini. Wah, buka. Iya. Pokoknya ada yang kayak tangan neken handle begitu, kelihatan begitu, klek. Langsung didorong begitu. Astagfirullah. Saya diri. Saya paranin kan, takut orang kita ngeliat handle-nya dibuka begitu. Siapa ya, Ban? Nggak ada orang. Aneh inget lagi, Bang. Yang aneh bilang di mana tempat, permisi. Ya aneh teriak, aneh kesini nggak ganggu, ngucap bang, ngucap, aneh nggak ganggu ente, aneh di sini tuh ngebagusin rumah ente, jangan ganggu lah, aneh sama-sama cari makan. Untuk aneh tutup lagi, tapi aneh jadi penasaran bang, selama di situ kok ada-ada aja gitu gangguannya. Akhirnya kan aneh kalau makan atau sarapan pagi itu ke rumah orang kampung sekitar bang, makan nasi uduk, beneran rada ke atas, ya emang tanahnya rada taikan ke atas. Aneh main ke kampung itu tuh bang,
belakang. Nah kemudian sama pedagang itu emang akrab nih. Jadi kalau grup aneh kasarnya umpama ukuran nasi uduk tinggal 5 piring nih, untuk temen aneh udah nggak dijual tuh sama tukang nasi uduk. Udah pasti dibilang habis. Karena masih belum naik makan. Akhirnya naik ngobrol, kok mau nanya, rumah yang itu serem po ya? Rumah yang mana? Ya namanya kan rumah banyak bang. Barisan tuh banyak bang. Rumah yang mana? Itu yang paling pojok. Emang abang tidur di mana? Gitu, nama Betawi situ kan. Yang paling pojok kok. Bang, itu mah serem bang. Itu awalnya itu kali alam. Kali alam diuruk, alirannya dipindahin. Itu udah begitu. Dulu mah bang, pernah ada yang bunuh diri di situ, perempuan. Astagfirullahaladzim. Orang dibilang bunuh diri entah kenapa, tapi masih anaknya anggota lah, begitu doang sih. Anak anggota. Makanya loh pantas yang ganggu perempuan mulu po. Emang kenapa bang diganggu mulu ya? Ternyata emang di situ juga sama warga sekitar udah familiar bang. Gitu. Nama itu karena menurutnya ya disitulah tempat jenazah itu ditemui, di kali alam itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sampai selesai ya, alhamdulillah kesininya nggak pernah diganggu sih. Ya terakhir itu anak Bangka temen juga bang, cuma lain PT lah. Cuma mainnya sama Ani. Akrab, disuruh ngambil barang lah, material lah di lantai 2 yang di tempat tukang biasa di banyak gitu. Ani berdua bang, kata emang niat usil, tapi emang anaknya sebenarnya pemberani. Entah nggak kenapa pas sampai lantai 2 Ani cuma teriak, "Hi, kabur bang." Entah dia ngeliat apa, kabur sekenceng-kencengnya. Astagfirullahaladzim. Lah ini orang kenapa ini? Mau bantuin gue jadi kabur. Lalu sampai dikatain, lu saban gila, kabur. Udah kenceng larinya, udah tahu kemana. Suwe saya jadi ditinggalin. Gak tahu udah cerita. Udah bang, besok-besok dia nggak berani bang ke rumah itu. Kagak berani. Sampai aneh kelar tuh nggak berani. Tapi rumah itu kelar juga dibangun gitu, rapi. Alhamdulillah kelar bang. Dan dijual laku gitu. Memang udah ada pembelinya bang. Itu udah ada pembelinya, propertinya emang udah ada pembelinya. Udah ada pembelinya. Jadi emang kita jatuhnya umpama dari pengembang warnanya ini, oh dia pintunya nggak cocok, kupin warna ini, nah kita ngerenov itu juga. Gitu. Dan pembangunan samping tetap terus berjalan. Itu udah laku semua bang, ke barang namanya rumah dibangun itu udah ada pembelinya semua. Nah, itu bentuk rumahnya sama semua kan? Bentuk sama semua bang. Bentuk sama semua. Itu yang paling berkesan ya. Kesannya paling ini ya, makanya aneh dibilang juga selama aneh kejadian mistis itu ya alhamdulillah amit-amit cabang bayi. Untuk lihat wujud aneh belum pernah. Tapi kalau ngelihat dengar suara, istilah kata kasarnya barang goyang, diinin apa aneh ngelihat. Cuma kalau lihat wujud belum pernah. Nah itu di selesai aneh masih sekitaran Jakarta juga. Kasarnya di mall, gak saya sebut ya, pokoknya terkenal di Jakarta. Mall terkenal di Jakarta. Mall lebih serem tuh bang, biasanya bang. Jatuhnya gini bang,
kali di atas bang, bangunnya itu masih 2 lantai di bawah bang. Oh gila. Itu aneh kebenaran bang, satu tim ya alhamdulillah ada orang bisa bang. Makanya mungkin dari pas gara-gara dikasih tahu sama mereka itu, aneh tempat serem itu cuma dibilangin sama kawan, bang ini daerah serem, usahain rokok jangan sampai mati. Rokok jangan sampai mati. Nah, orang masuk ngerokok terus, jeding. Walaupun nggak ngerokok bang, jadi yang penting api nyala bang, ada api. Oh harus dong rokok? Iya bang. Serius bang. Sekarang di basementnya aja ini masih segini bang, air. Masih sedada. Wah itu mah bang namanya seliweran apanya, ngeliat orang ya itu masih dibangun mungkin penghuni dulunya ya pada darah-darah teman setim pada ngeliat. Ya cuma dibilang begitu doang. Kebenaran teman ada orang bisa. Gitu. Api jangan sampai mati. Walaupun nggak dicap yang penting api nggak mati bang. Jadi filosofinya gimana ya? Sampai sekarang pun aneh tiap proyek yang serem pasti bang. Rokok nggak mati. Filosofinya api. Jin itu terbuat dari api. Kita ada api disangka teman bang. Itu filosofi. Filosofinya api itu. Saya dibilangin nama yang orang pintar itu filosofinya seperti itu. Lalu di situ di basement itu diganggunya seperti orang seliweran, pocong atau gimana tuh bang? Kebanyakan kayak orang kuntilanak itu bang, duduk asal ditahan jangan. Itu pasti kayak duduk begini. Nangis. Gitu aja. Nunduk doang kita lewat. Iya nunduk lewat aja. Kita lewat aja bang. Astagfirullahaladzim. Lewat aja. Ya kita sebelumnya kan udah diwanti-wanti kawan. Yang ngerti. Hati-hati di tangga ini. Oh gitu. Dikasih tahu titik-titiknya. Kasih tahu bang. Makanya asal udah turun ke bawah, udah bang rokok tuh udah nggak bakalan mati. Walaupun nggak kita isap mau mati, kita isap gini. Di mall Johor lah. Iya mall ya. Tapi emang serem-serem juga sih emang katanya kalau di mall itu serem. Security-nya suka pada ngobrol. Wah bang, kalau mama di dunia proyek bang, bukannya kita ini ya namanya korban. Kita ngeliat korban berjatuhan, ya walaupun bukan ya kasarnya bukan teman kita sendiri bang, jatuh meninggal di depan mata. Wah sering bang. Sering dan bang. Biasanya kalau gitu. Kayak gitu bang suka ada nggak temen yang jatuh itu terus malamnya disamperin kayak gitu bang sama temennya atau gimana? Kalau yang aneh alamin bang ya, selama ngeliat langsung orang meninggal depan mata apa ini, ya alhamdulillah sih nggak ada dengar kabar begitu bang. Nggak ada ya? Nggak pernah. Ya bukan temen lu? Jatuhnya ya bukan temen saya sih. Cuma kalau mau untuk nanya-nanya yang kalian sih nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau teman saya tim gitu bang, aneh belum pernah bang ada korban. Iya kalau tapi kebanyakan maksudnya ntar ya korban ini nyamperin teman-teman kerjanya juga kan, yang satu tidur bareng gitu. Kalau masalah itu aneh belum pernah, karena kan bukan tim saya dan bukan satu perusahaan. Dan memang kebanyakan kalau umpama di suatu proyek, kalau aneh kan mainnya ME bang. Oh ME, elektrik, mekanikal, elektrikal. Jadi kebanyakan memang udah jadi proyek emang. Kasarnya yang banyak yang jatuh korban itu kebanyakan di bahasa proyek itu orang sipil bang. Orang sipil. Sebutnya bahasanya orang sipil. Ya jatuh lah. Nyangkut. Nah, wah udah pokoknya pernah bang aneh ngingetin orang di satu proyek juga sama di mall yang terkenal juga lagi masang aluminium buat dinding. Aneh baru ngomong bang pakai safety. Jawaban yang Aneh bilang itu, gua mah udah biasa. Oh ya udah. Baru Aneh nengok begitu, dengan suara pelentang, orangnya jatuh bang.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tinggi nggak tuh jatuhnya, Bang? Lumayan dari lantai 6 sedang sampai lantai dasar. Pecah. Meninggal. Iya. Rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Sering Bang aneh-aneh kayak begitu. Kalau mama temen nggak ada ya? Alhamdulillah sih nggak ada. Cuma sempat aneh dunia proyek. Aneh nggak sebutin nama gedungnya juga. Aneh sempat pucet, aneh pegang suatu proyek. Ada kejadian dari lantai 16 apa dari lantai 12 gitu. Jatuh. Dan dibilang jatuh tuh anak buah nih Bang. Lemes nih Bang. Waduh. Urusannya sama polisi. Itu udah rame. PT ini jatuh. Itu anak buah saya. Aduh. Cuma saya coba saya panggil anak buah saya. Coba lihat pakai seragam nggak? Kebenaran anak buahnya pakai seragam Bang. Gitu. Dilihat sama anak buahnya, bukan Pak, nggak pakai seragam. Aneh tenang tuh Bang. Tahu Bang ceritanya itu orang. Kenapa tuh? Malam baru sampai dari kampung ke Jakarta. Baru pagi itu kerja langsung jatuh Bang. Allahu Akbar. Gitu. Wah itu pokoknya. Itu biasanya kalau di proyek itu yang jatuh-jatuh yang bagian mana sih Bar? Kebanyakan sipil Bang. Kalau sipil itu kan Bang kadang-kadang nempel-nempel di tembok. Ya yang melester masang hebel, masang bata, apa yang melester. Kebanyakan yang kalau aneh lihat sih suka nyepelein keamanan Bang. Safety-nya kebanyakan. Pernah depan mata aneh juga sama begitu Bang. Kayu, papan buat jalan, di bawahnya jarum lip buat bikin lubang lip. Biasanya kan kalau papan begitu kasuk malang di lubang itu dipaku atau di apa kan? Ini nggak dipaku Bang, ngejomplang begitu masuk ke lubang. Itu dari lantai 30 itu sampai bawah Bang. Itu kebanyakan tuh lalai Bang. Lalai. Yang bikin seremnya apa Bang kalau aneh di proyek itu? Kalau setiap ada kejadian di lubang itu pasti bakal nanti aneh ngerjain Bang di area itu. Kok? Nah, kan ada hubungannya sama ME Bang. Aduh iya. Nah, lu habis meninggal itu lu ngerjain di situ? Iya, kejauhan Bang. Umpama lubang lift biasanya kan nyampainya ke basement Bang. Dari basement nggak jauh dari ruang pompa, ruang ini. Itu pasti ruang pompa apa itu aneh ngerjain Bang. Biasa kalau ruang pompa itu serem tuh Bang tuh. Udah umumnya Bang. Udah umum. Makanya kan anehnya bilang kalau tempat-tempat aneh begitu ya mungkin ya Allah alam ya boleh percaya boleh enggak aneh tuh ya asal tempat itu ya itu Bang. Cuma kasarnya ini doang. Mari kita baca bismillah apa ya ini dah. Rokok Bang. Kadang kita ngerjain sendiri berdua walaupun ya. Sendiri Bang. Rokok tuh nggak pernah walaupun nggak kita isap kita nyala lah yang penting. Tuh. Paginya ada yang bunuh diri. Malamnya kita ngerjain di situ. Gimana ngempot-empotan tuh kita. Bawa anjir ya masih. Bawa anjir ya. Lain kan darah. Udah sekarang kalau lantai dari lantai atas Bang pecah. Iya. Mau bersihin gimana? Iya benar. Anjir lagi bawa darah. Paling ya Bama kita paling ya makanya Ani bilang alhamdulillah belum pernah dilihatin wujud. Asal kejadian itu tuh Bang. Suara nangis aduh pasti Bang. Suara orang beradu. Astagfirullahaladzim. Ya entah si korban ya kita nggak tahu lihat. Kalau saya sih paling kalau begitu ya cuma di hati juga ya kirim doa lah Fatihah, kirim doa baru aneh itu. Alhamdulillahnya begitu Bang. Kalau aneh. Gimana kita mesti konsen Bang, kita kerja Bang. Kalau misalnya ada yang lagi kerjanya adu padahal kita tahu kita cuma sendirian di situ.
Ya paling nggak kan kalau aneh bang tempat serem gitu nggak boleh bang sendiri. Pantang gitu. pasti paling minimal berdua. Berdua ya. Minimalnya berdua karena buat temenin lari atau gimana? Bukan buat temen lari bang. Jadi kalau memang kalau ada terjadi apa-apa masih ada orang yang tahu. Itu tujuannya seperti itu. Oh temennya jadi takut. Bukan takut bang. Emang udah prosedurnya. Memang prosedurnya begitu. Oh ditemenin. Pasti ada pasangan tukang sama kenek. Itu udah pasti. Itu nggak boleh sendiri. Oh. Tukang kenek pasti tukang kenek atau tukang-tukang. Karena memang kalau kalau aneh suatu mungkin satu proyek, aneh nggak bakalan kasih bang. Lu kerja sendirian walaupun itu kerjaan mudah, cepet mudah, nggak pasti saya nggak kasih berdua. Karena apa? Karena aneh juga belajar pengalaman dari yang pernah terjadi. Kembali lagi pengalaman aneh bang di suatu gedung lah, nggak pernah saya ceritain lagi di Jakarta. Ya, pokoknya gedung dan nggak sebut-sebutin depan tuh. Dia kerja sendiri, nggak ada yang tahu jatuh. Seminggu baru ketemu udah busuk. Astagfirullahaladzim. Itu daging diangkat udah lengket bang di pipa-pipa. Udah busuk bang. Ketawanya itu bau. Iya bau, banyak laler biasanya. Enggak, laler mah bang busuk di lubang kecil. Astagfirullahaladzim. Itulah kita ambil hikmahnya seperti itu bang. Makanya aneh selalu mungkin kejadiannya udah 90-an lah. 95 dan 6 deh. 96 dan 7-an lah. Sebelum kerusuhan dah. 94-an dah, 95, 96 aja, 96-an dah. Seperti itu bang. Ya kalau kita bukannya kita nggak berani ya, emang ada risiko kita. Disamperin nggak sih temen-temennya kalau bisa gitu? Ngasih tahu ini gue di sini. Kalau temen, karena kita bukannya ini bang ya, karena kan bukan tim bang, bukan tim kita, bukan tim ME. Oh, kebanyakan yang korban itu kan jatuhnya orang sipil. Orang sipil ya. Jadi untuk kabar, dengar berita itu orang ME, ME itu nggak bakal dengar dari, ya itu biasa kalau mama orang sipil itu kan sekampung bang. Kadang-kadang 300 orang tuh sekampung itu kerja. Oh di situ. Itu begitu bang. Kalau dulu proyek begitu. Teman sekampung paling sekampung iya. Jadi kalau kita kan orang ME orang mana aja. Ya jadi udah beda inilah. Untuk dengar divisi lah ya udah dengar ini begini kita udah ini paling kalau mama kita lewat waktu kita mengerjakan di area itu tiba orang ngerintih itu udah pasti mah. Cuma kita nggak terlalu intinya fokus ke situ. Intinya kerjaan kita aja. Itu aja. Kalau memang dengar begitu ya kita kirimin. Ya kita orang Islam ya kita kirim Al-Fatihah bulan ya udah nggak usah ganggu. Ya alhamdulillah ya. Sekali 2 kali mah dengar ya wajar lah. Ya tapi juga kan. Itu ya kita udah nggak pernah. Tapi laki tuh yang merintih laki gitu ya. Kebanyakan laki bang. Kebanyakan laki kayak orang ngerintih. Kayak orang ngerintih aduh laki bang. Laki. Astagfirullahaladzim. Ya kebenaran aneh di Jakarta itu proyek gedung-gedung tinggi. Namanya apartemen, aneh berapa apartemennya? 1, 2, daerah Kuningan, daerah mau ke Kuningan dulu, Kuningan 1, arah mau Saharjo 2, 3, 4, banyak juga apartemennya baru. Nah itu pembuatannya yang mana tuh bang yang serem bang? Dan serem yang mana tuh pembuatan apartemen yang mana tuh? Ya itu bang, yang bawahnya mall, atasnya apartemen. Dengan cerita pertama yang itu bang. Jangan dibilangin sama orang harus bener ada rokok. Ya kan aneh bilang bang. Berarti udah setan semua dong tuh di mall bang. Ya kan aneh bilang, kali alam tuh di atas, kita kerja masih di bawah kali itu 2 lantai. Jadi di bawah kali kita kerja. Ngeri banget tuh bang. Itu bang yang paling gua ya bagaimana ya sampai sekarang aneh jadi emang ngerokok kuat kadang-kadang di proyek mau ngerokok
kita bengongin itu bisa diem tempat bisa sebungkus bang. Astagfirullah. Kuat gua bang rokoknya. Ya itu semenjak ya dibilang halu alam lah, percaya nggak percaya ya. Tapi manjur ya. Tapi ya ada ininya. Ya secara logikanya ya kita kembali ke agama. Makanya kan dia ngasih pandangan seperti itu bang. Larinya kan ke agama. Jin iblis setan terbuat dari apa? Api. Kita ada api. Pikiran dia kita sangkanya teman. Jadi dia nggak ganggu. Yang di Bali itu baru. Kalau yang di Bali bang, di daerah Nusa Dua. Nah, nih di Bali bang, di Nusa Dua, kebenaran aneh akrab sama aneh sebutnya Mangku ya bang. Jadi kebenaran wilayah itu Mangkunya aneh kenal bang. Mangku itu kepala desa apa ya? Mangku itu kalau umpama dibilang pendeta bang, pendeta Hindu. Pendeta Hindu. Jadi setiap wilayah itu punya mangku masing-masing, punya wilayah masing-masing. Nah kebenaran proyek yang aneh kerjain di Bali itu mangkunya akrab sama aneh bang. Kenal maintain. Kenal ya sama grup aneh bang. Beneran aneh lagi ngerjain sound system. Jadi suatu ketika aneh itu bang, sebelumnya kan sama Mangku ini belum kenal akrab nih bang. Nah jadi asal pulang aneh muter bang dari proyek bang. Jauh. Jadi ada satu pintu khusus itu nggak boleh orang lewat bang. Khusus buat Mangku itu buat ngebawa sajen. Kalau pagi buat sajen tuh lewat situ. Beneran itu rumah dari pintu itu langsung ke rumah Mangku itu. Orang proyek gak boleh ada yang lewat situ bang. Itu khusus buat Mangku awalnya. Asal pulang ini dijemput bang, tidur dulu gitu. Karena kalau mau lewat pintu itu enak, udah nyampe. Potong kompas langsung deket, mau ke Mesannya tinggal. Nah suatu ketika teman Ani pulang nih bang, naik motor di jalan nemu bangke ular. Niat kawan Ani gede bang, ular sancak. Ada selengen. Udah matilah, dipinggirin karena malang di jalan kan, dipinggirin lewat. Besoknya masuk rumah sakit bang. Temen lo? Iya. Astagfirullahaladzim. Terus dia sakit kenapa bang? Diagnosanya ada yang bilang tipes. Terus ada yang bilang apa ya, sakit kuning, macam-macam lah. Macam-macam deh. Nah besoknya selidik Mangku itu nanya, mana si Anu kok nggak kerja? Iya. Sakit Pak Mangku. Di mana? Dirawat di sini. Oh. Awalnya Mangku itu yuk sakit dah. Nah teman masih di rumah sakit nih bang. Udah mulai kayak ngigo. Terus kebenaran di rumah sakit ada yang bilang, coba tanya orang bisa. Nah kebenaran mulai ngigo nih, aneh-aneh. Kebenaran temen bilang, coba sama Mangku aja. Kan Mangku yang punya itu. Akhirnya jemput tuh Mangku itu ke rumah sakit. Jemput diajak. Dari rumahnya. Diajak. Emang kenapa? Kamu kemarin kenapa? Coba diinget-inget. Kata Mangkunya. Kata Mangkunya. Gak ngapa-ngapain Mangku. Perasaan saya cuma ini. Cuma kemarin emang pulang saya nemu ular. Bangke ular. Saya pinggirin. Takut di situ di tengah-tengah jalan tuh kelindes apa-apa. Ini kan jadi bau Mangku. Makanya niat saya pinggir. Ya Mangkunya itu. Penyebabnya. Kamu disangka ngebunuh sama pembunuh di sana. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dikomunikasiin secara agama dia lah. Sembuh bang besoknya. Sembuh. Malam diobatin besok sembuh pulang bang. Percaya nggak percaya tuh.
Kemudian temenan itu bang orang Nasrani sih, dari orang seberang lah. Yang lebih ini lagi, karena itu kejadian temen aneh itu yang pertama mungkin di lingkungan aneh bang. Besoknya orang proyek nangkap ular bang, di wilayah juga sama urusan Cagede bang, dimasukin drum, tutup, besok udah di luar. Astagfirullahaladzim. Itu gembok masih utuh bang. Tangkap lagi, masukin lagi, dikunci di ini, besoknya udah di luar lagi. Ya Allah, cuma ya ular, kita nggak tahu dah ular apa itu ya bang. Apa itu ya? Cuma sama pemangkunya akhirnya udah lepasin ke hutan, akhirnya dilepasin. Untung ada yang sakit tuh di orang. Itu bang, kalau kata temen aneh yang itu, untung lu nggak kayak gua loh. Cuma begitu doang. Coba kayak gua. Berapa hari, hampir seminggu bang. Jadi tuh kawan lu tuh yang waktu masuk ke rumah sakit, dia rasa-rasanya kayak gimana tuh kan? Pas pulang. Kok dia cuma lemes doang bang? Langsung lemes. Dia biasa lemes doang, tapi diagnosanya itu aneh bang. Diagnosa dari dokter, ini kayak banyak gitu, penyakit kayak banyak, kayak komplikasi. Gitu, cuma ada yang ngebilangin coba kenal mangku sini enggak, takutnya diganggu ya kan, kesana percayanya kuat bang. Iya. Adat istiadatnya masih adanya kuat. Akhirnya itulah minta tolong mangku. Kebenaran penguasa mangku di wilayah itu akrab, ternyata yang mangku proyek yang aneh pegang itu ternyata tempat aneh mes. Itu adik kakak bang. Gitu. Oh kamu ngontrak di itu adik saya, tanpa kita sadari. Oh makanya dia mau ngebantu bang. Gitu. Jadi kalau mama yang tempat aneh sewa rumahnya itu buat mes, dia mangku juga, cuma mangkunya itu kalau kata kita suka orang yang ngurusin jenazah ngaben bang. Oh ada ini ya mangku ada ini. Beda iya bang. Ada mangku ini. Jadi kalau mama ada orang meninggal, dia abu jenazahnya dibawa ke laut, dibuang. Kita kira-kira berapa ini, kita manggil arwah lah bahasa sana gitu. Nanti taruh di rumah yang suka tempat arwah keluarga. Kalau di rumah orang Bali itu biasanya ada begitu bang. Ada tempat khusus. Ada khusus arwah keluarga. Ya itu pendeta itu tugasnya cuma itu doang. Kalau kita yang ngurusin orang meninggalnya itu doang. Kayak ngaben manggil nebar abu ke laut, manggil arwah dari laut. Tempat itu serem nggak tuh tempat buat nyimpen arwahnya tuh bang? Enggak sih, kalau mama itu. Setiap orang Bali pasti rumahnya ada bang, kebanyakan buat rumah arwah gitu. Itu pasti, makanya suka ada sesajen kayak di kotak, kayak rumah kecil gitu, ada sajennya itu. Biasanya yang dibilang rumah arwah keluarga itu. Walaupun sedikit abu jenazah keluarga itu taruhnya situ biasanya. Kalau di Bali gitu. Saya di Bali berapa tahun ya? Setahun dah. Setahun itu. Setahun. Dan gangguannya itu doang tuh yang ular doang gitu. Ada yang lain lagi mungkin kan? Ya kalau mama di Bali mistisnya hanya ular itu aja sih. Dan gangguan-gangguan dari semacam hantu-hantunya leak atau gimana? Kalau mama leak apa ini enggak bang. Jadi kalau mama di kota sini sih ya, di kota. Iya di Nusa Dua bang. Jadi kalau mama di sana itu bang, tradisinya begini bang. Situ mau pindah, bukan pindah rumah ya, abang nih mama kantor di ruangan ini bang. Besok abang pindah ke sebelah ruangan itu. Itu harus ada upacaranya bang. Nggak sembarangan ya bang. Upacarain. Karena itu pernah kejadian mangkunya itu sampai marah-marah begitu. Saya bilang kan jangan pindah dulu. Nggak ngomong-ngomong. Kamu pada sembarangan sih nyepelein. Pernah ada kejadian insiden. Ya kita kan kadang nggak tahu, namanya bukan orang Bali yang kerja ya kan. Kebanyakan begitu. Makanya sebenarnya mangku yang saya tempat aneh kerja itu bang, baik bang. Baik dia. Baik bang. Jadi kalau ada apa-apa ngomong ke mangku, bagus ininya. Jadi dia ngasih tahu.
Cuma emang dasarnya orang-orang kitanya aja bang. Bandel. Nggak percaya adat budaya di suatu daerah seperti itu. Itu kejadian bang. Allah alam percaya nggak percaya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Itu kayak begitu bang. Kalau kejadian-kejadian di proyek itu, kalau kita dunia proyek seperti itu sih. Ya namanya ngelihat kasarnya. Ya alhamdulillah belum pernah aneh alami kawan. Tapi kalau mau orang, namanya depan mata itu sering bang. Sering ya, sering takut-takutin ya Pak. Bukannya kita nakut-nakutin, namanya di proyek itu pasti begitu. Proyek itu. Apalagi ya kalau kasarnya kita dulu masih nupang lah, yang Anisani bilang. Tempatnya orang itu jatuh di situ, ya kita kerjanya di situ. Gila. Itu benar-benar nyata bang. Bukannya kita gitu. Apa ya, dengar ngerintih, ya dengan suara ngerintih kan bang, kita celingukan bang. Iya, suara dekat lagi ya. Suara dekat. Ya, cuma kita nggak terlalu fokus gini. Udah paling cuma kita ya kriminal Fatihah ini aja dia ganggu. Ya alhamdulillah sih. Yang aneh alami nih ya selama kejadian kayak gitu, walaupun suara begitu karena kita agama Islam, kita kirimin Al-Fatihah pulang dan pulang, udah ada jangan ganggu lah. Itu nggak diganggu lagi. Alhamdulillah bang. Cuma Al-Fatihah kita yang ngapera ya, karena kita nggak tahu namanya siapa ya, pulang dan pulang udah. Oh, di proyek tuh yang terjadi hal-hal yang mistis, dan itu memang benar. Pas pembangunan proyek itu sering terjadinya tuh ya namanya juga yang tadi itu orang jatuh terus dari makhluk sekitar atau mungkin makhluk kiriman atau dari mana, dan itu pasti penuh kalau di proyek. Tapi emang kebanyakan sih setiap proyek itu bang. Ya itu kebanyakan sebelum proyek itu jadi ya biasanya dulunya udah ada penghuni. Udah penghuninya lama ya kan? Ya, banyak. Yang terakhir tuh Ban di Kalimantan Ban. Kalau di Kalimantan aneh, bukannya ini ya terlalu bawa ini sih bang, sensi. Ya, ini bukannya nggak mau cerita sensi karena. Ya karena terjadi di Sampit itu ya. Ya. Emang awalnya di Sampit apa di mana tuh? Awalnya sih sebenarnya di Pontianak bang. Awalnya di Pontianak. Pontianak sempat diredam, cuma udah viral. Ada kabar belum sono rame, akhirnya pecahnya di sana. Oh. Awalnya di Pontianak. Pontianak pecah, cuma bisa keredam lah, nggak sampai rame, nggak sampai viral. Rame kan ini Sampit. Oh. Beneran nih pas lagi di Pontianak. Kalau Sampit yang mungkin ceritanya ya nggak jauh-jauh juga, mistis juga kan. Ya. Kalau misalnya daerah-daerah Kalimantan itu tahu sendiri kan, masih kuat ilmu-ilmu sihirnya tuh mereka tuh. Tapi adat budayanya bang di sana. Adat budayanya kuatnya. Tapi nggak ada gangguan loh waktu. Alhamdulillah sih kita, makanya punya prinsip. Aneh pribadi melalang buana ke suatu pulau kemana. Aneh dari dulu udah punya kebiasaan gini om. Kalau umpama aneh mau jalan ke proyek apa mau ke Makassar, Kalimantan apa ke Bali, sebelum aneh jalan, aneh selalu nyempetin cium tangan orang tua. Minta restu sama orang tua. Paling enggak aneh bilang pamit bang kalau aneh bilang bahasanya. Pamit ke orang tua perempuan aneh, cium tangan, aneh cuma minta doanya biar selamat. Besok mau berangkat ke sana. Alhamdulillah. Doa orang tua. Apalagi doa ibu. Kan manjur banget tuh Ban ya. Boleh percaya nggak boleh nggak om. Percaya selama aneh ke suatu daerah, karena aneh minta doa selamat sama orang tua, aneh ke suatu daerah pasti orang yang aneh kenal tuh orang paling ditakutin di situ. Pastinya tuh Ban. Pasti mau di Bali, mau di Makassar, mau di Kalimantan, mau di Jawa Tengah, Rembang, PLTU Rembang, aneh pasti bang. Nah, hoki lo berarti lo. Ya karena kan aneh bilang, aneh sebelum berangkat ke suatu proyek atau keluar daerah, aneh selalu minta restu orang tua, minta biar selamat.
perantaranya ya aneh, yang aneh bilang itu orang yang ditakut itu alhamdulillah aneh nggak pernah terjadi apa-apa. Amin. Nih, buat anak-anak sekarang nih, kalau mau pergi main, cium tangan sama orang tuanya. Bu, saya mau ke sini. Kan? Ada kadang-kadang main nyelonong aja, tapi jatuh atau kenapa atau sakit. Orang tua juga nanti yang susah. Itu udah kebiasaan aneh bang. Kebiasaan lo ya? Kebiasaan aneh ya, apalagi orang tua udah almarhum. Sebelum almarhum pasti aneh sempetin bang. Cuma minta itu doang, minta doanya biar selamat aja. Minta doa. Kita udah selamat. Dewasa nih namanya sama orang tua kita, sudah dewasa punya anak istri. Kita pamit, orang tua pasti nanya punya duit nggak, punya ongkos nggak tuh orang tua perempuan. Iya. Makanya kalau masih yang punya orang tua jangan sayangin kedua orang tuanya mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada nih kayak kita orang nih nyesel ke ubun-ubun nggak pernah nyenengin hati orang tua. Iya. Oke Ban. Oke. Bu, kalau salaman sama dia kayak salaman di kelas tau nggak lo? Gemeteran aja gue nih. Terima kasih udah pantengin terus di channel Suara Misteri. Dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita horor yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.